mahasiswa Universitas Terbuka Pokjar Labuhan Batu Utara akan melakukan percobaan mata kuliah praktikum IPA di SD. Selanjutnya, kegiatan praktikum ciri-ciri makhluk hidup. Mengamati ciri-ciri makhluk hidup pada hewan. Yang pertama ada semut, yang kedua ada burung, yang ketiga ada kucing, yang keempat ada ikan, dan yang kelima ada ayam. Hasil pengamatan tersebut bahwasannya mereka itu bergerak, bernafas, perlu makan, tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan. Yang pertama ada pohon jambu, yang kedua pohon ketapang, yang ketiga ada pohon pisang, yang keempat ada pohon mangga, dan yang kelima ada pohon belimbing. Selanjutnya mengamati gerak pada tumbuhan. Yang pertama mengamati gerak seismonastis, yang kedua mengamati gerak niktinasti, dan yang ketiga mengamati gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Dari hasil pengamatan tersebut bahwasannya gerak seismonasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang, sentuhan, atau getaran. Sementara niktinasti adalah salah satu jenis gerakan nasti, yaitu proses berirama yang dikendalikan oleh interaksi antar lingkungan waktu biologis. Dan gerak tropisme merupakan gerakan pada tumbuhan atau bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh datangnya arah rangsangan. Selanjutnya respirasi pada makhluk hidup. Untuk yang dilakukan yang pertama itu ada respirasi memerlukan udara atau oksigen. Setelah bahan dan alat sudah disediakan, maka yang pertama itu memasukkan sedikit kapur sirik ke dalam dasar botol. Selanjutnya, memasukkan kapas secukupnya. Setelah itu, masukkan kacang merah atau kedelai yang berkecambah ke dalam botol yang telah diberi kapas ke dalam botol A. Selanjutnya, masukkan pangkal sedotan air kemasan yang dilapisi gumpalan plastisin tersebut sehingga plastisin menutup botol mulut. Selanjutnya, lakukan dengan cara yang sama, namun untuk botol B diganti dengan kecambah atau kecoa dan bisa diganti juga dengan belalang. Lapisi sama dengan seperti di botol A dengan plastisin. Lalu selanjutnya masukkan pipet ke dalam botol mulut yang sudah dilapisi dengan plastisin. Tutup rapat sehingga tidak ada udara. Selanjutnya dengan cara yang kedua yaitu di botol C tanpa menggunakan makhluk hidup dan tutup dengan plastisin hingga rapat sehingga tidak keluar adanya lubang udara. Cucuklah dengan pipet dan berikan sedikit perekat untuk pinggir-pinggirnya agar tidak masuk ke dapan udara. Selanjutnya, dalam waktu bersamaan dengan menggunakan pipet tetes, tetesilah ujung sedotan air ke kemasan gelas pada respirometer dengan air yang diberi pada warna merah. Setelah itu, nanti amatilah tetesan air berwarna merah pada setiap respirometer dengan selang waktu 5 menit selama 5 kali pengamatan. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan hewan pada lalat buah. Tujuannya untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat buah dan mengetahui lamanya siklus hidup lalat buah. Selanjutnya, cara kerja. Yang pertama itu sediakan 3 botol untuk medium lalat buahnya dan diberi label A, B, dan juga C. Masing-masing botol yang sudah diberi label itu diberikan beberapa selai makanan 2 sendok makan penuh pada medium tersebut. Setelah itu
Masukkan kertas saring steril atau kertas tisu sebagai pengganti yang sudah dilipat dan masukkan ke dalam botol kultur atau botol selai. Setelah itu, botol kultur medium dan alat buah sudah disediakan. Maka selanjutnya kita melakukan yang namanya memasukkan alat buah yang sudah terperangkap di plastik dan dimasukkan ke dalam botol A, botol B, dan juga botol C. Setelah itu tusuk-tusuklah tutup plastik dengan jarum pentul agar ventilasinya baik. Tempatkanlah botol kultur di tempat yang teduh dan aman. Lalu amatilah, biarkan setiap pagi dan sore hari secara teratur. Selanjutnya, perkembangbiakan seksual pada tumbuhan atau struktur bunga. Tujuannya mengamati struktur bunga. Selanjutnya, alat dan bahan. Struktur bunga, yaitu ada gunting, pinset, pensil, bunga, dan juga buku modul. Selanjutnya, mengamati bagian-bagian bunga tanpa merusaknya. Yang pertama itu, perhatikan bagian kelopak, mahkota, benang sari, putik, dan dasar bunganya. Selanjutnya, amatilah bagian kelopak, catatlah bentuk dan warna kelopak yang telah diamati. Untuk mengamati benang sari, kita harus menyingkirkan bagian mahkota bunganya. Hitunglah jumlah benang sari yang ada. Amatilah bagian putik yang biasanya terletak di bagian tengah bunga, lalu perhatikan bagian ovarium, tangkai putik, dan kepala putiknya. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan. Tujuannya, terampil melakukan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menyambung, okulasi, dan mencangkok. Yang pertama itu ada okulasi atau menempel. Sebelum melakukan okulasi atau menempel, tentukan jenis tanaman yang akan ditempel. Selanjutnya, tempelkan kulit bertunas pada batang bawah dan ikat dengan selasi ban. Selanjutnya, ada mencangkok. Tentukan jenis tanaman yang Anda inginkan, lalu cangkoklah. Kuliti cabang tanaman tersebut. Tutuplah bagian yang terbuka tersebut dengan tanah dan gembur dicampur kompos secukupnya. Bungkuslah dengan sabut kelapa dan plastik dan ikatlah kedua bungkusnya. Selanjutnya ada menyambung. Carilah tanaman bawah kira-kira sepanjang jari kelingking. Ambillah ranting taman sejenis yang mempunyai sifat yang kita inginkan dengan ukuran yang kira-kira ukuran bawah batang dengan kemiringan yang sama. Sambunglah ranting tersebut dengan bawah, lalu ikatlah dengan menggunakan selotip transparan atau tali rapia. Berikutlah hasil-hasil dari perkembangbiakan vegetatif buatan. Kali ini kita akan melakukan praktikum tentang ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah lembar pengamatan, alat tulis, aplikasi barometer, serta lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain, kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya semilir, serta keadaan airnya sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada pohon waru, yang kedua ada tumbuhan paku-pakuan, yang ketiga ada pohon pepaya, yang keempat ada pohon mengkudu, dan yang kelima ada tanaman binahong. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada lebah, yang kedua ada laba-laba, yang ketiga ada
kutu putih, yang keempat ada semut, dan yang terakhir ada kupu-kupu merbabu. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selanjutnya kita menuju ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Terlihat cahayanya sangat terik, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem sawah, yang pertama ada padi, yang kedua ada rumput, yang ketiga ada pohon jagung, yang keempat terdapat tumbuhan putri malu, dan yang kelima ada pohon tebu. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama ada siput, selanjutnya ada semut, yang ketiga ada kadal, yang keempat terdapat belalang, dan yang kelima terdapat capung. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Selanjutnya, pencemaran lingkungan. Kemudian siapkan wadah daya yang ada 500. Kemudian dikasih air 1000 ml. Kemudian diaduk. Kemudian yang 100 kasih ke atasnya. Kemudian tambahkan lagi air 1000 ml. Aduk lagi. Kemudian tambahkan ke ini. Kemudian tambahkan lagi air. Aduk lagi ke 25. Ya, tambahkan lagi air. Aduk. Nanti. Kemudian tambahkan air. Seratus 50, 25. Mana satu lagi? Kemudian diletak. Pertama-tama, sediakan larutan deterjen serbuk 100%, pengenceran 50%, pengenceran 25%, dan pengenceran 12%, pengenceran 6,25%, dan pengenceran 3,1%, serta kontrol yang berupa air ledeng atau air pump. Lalu simpan larutan yang telah diberikan label sebagai berikut. Ambil 500
ml larutan deterjen 100%, lalu tambahkan air keledeng PDAM hingga 100 ml lagi. Kemudian diberi label 50%. Ambil air lagi 500 ml larutan deterjen 50%, lalu tambahkan air ledeng hingga 1000 ml lagi. Kemudian beri label 25%. Selanjutnya ambil 500 ml larutan deterjen 25%, lalu tambahkan air lagi hingga 1000 ml. Kemudian beri lagi label 12,50%. Selanjutnya tambahkan 500 ml larutan deterjen 12,50%, lalu tambahkan air ledeng lagi hingga 1000 ml. Kemudian beri di label 6,25%. Selanjutnya ambil 500 ml larutan deterjen 6,25%, lalu tambahkan air ledeng hingga 1000 ml. Kemudian berikan kepada label 3,10%. Dari kacang hijau terpilih, ambillah 10 butir lalu rendam dalam larutan 1, 10 butir, dalam larutan kedua 10 butir, dalam larutan ketiga 10 butir, dalam larutan keempat 10 butir, dalam larutan kelima 10 butir, dalam larutan keenam 10 butir, dan dalam larutan kontrol hanya air saja. Setelah diberi itu, tutuplah ke-6 gelas tadi dengan kertas timah hingga tidak ada cahaya yang dapat masuk. Lakukan pengamatan setelah 24 jam dan 48 jam. Pada setiap pengamatan, ukurlah panjang akar dengan mister dari luar gelas piala. Selanjutnya uji makanan. Uji makanan karbohidrat. Alat dan bahan. Berikut prosesnya. Setelah semua makanan disusun dan diberikan label, maka akan lakukannya selanjutnya itu uji di atas piring plastik seperti yang dilakukan pada video berikut. Tetesi satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan yodium dalam KL atau Lugol. Perhatikan dan catat perubahan warna pada bagian makanan yang sudah ditetesi larutan yodium. Catatlah bahan yang diujikan, mana yang akan menunjukkan warna ungu sama dengan biru setelah ditetesi larutan yodium. Lakukanlah semua pada uji tersebut. Catatlah hasil pengamatan ke dalam lembar kerja. Manakah zat-zat makanan yang mengandung amilium? Selanjutnya uji protein. Setelah bahan dan alat sudah disediakan, selanjutnya cara kerjanya yaitu selanjutnya lakukan dengan cara menggunakan tembaga sulfat. Larutkan 2 sendok makan tenaga sulfat ke dalam 1 cangkir air. Larutkan bahan makanan yang akan diuji di atas piring plastik. Setelah itu, tetesilah 2 tetes larutan kapur untuk setiap bahan makanan yang diuji pada daerah bekas tetesan air kapur. Berikan pula 2 tetes tembaga sulfat. Amati dan catat perubahan warna yang terjadi ke dalam lembar kerja yang sudah disediakan. Selanjutnya uji lemak pada makanan. Setelah alat dan bahan sudah disediakan dan alat dan bahan sudah diberikan label, semua alat dan bahan diusap-usapkan ke dalam kertas coklat selama 10 kali. Setelah 10 menit, amati kertas coklat satu persatu. Gunakanlah lampu senter ke arah bekas usapan dari bahan makanan yang diuji. Manakah bahan yang meninggalkan noda bekas minyak? Lakukanlah dan hasilkan di lembar kerja. Selanjutnya gerak lurus beraturan GLB, yang dimana gerak lurus beraturan ini adalah suatu gerak pada suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap atau garis lurus dengan kecepatan konstantan
dengan beban yang sama beratnya. Semakin dekat jaraknya, maka semakin cepat pula waktu yang diperlukan. Hasil pengamatannya sudah ada di lembar pengamatan pada GLB yang ada di laporan praktikum. Selanjutnya, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dalam lintasan garis lurus dengan kecepatan tetap. Jadi ciri utama GLBB adalah bahwa dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah, semakin lama semakin cepat, dengan kata lain gerak benda dipercepat. Hasil pengamatannya sudah ada di lembar pekerjaan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis gelombang. Gelombang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan arah rambat getarannya, yakni yang pertama gelombang transversal adalah gelombang gerak yang osilasinya tegak lurus terhadap arah gelombang atau jalur lambat. Dan yang kedua, sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang dengan perpindahan media berada dalam arah yang sama atau berlawanan dengan arah propagasi gelombang. Selanjutnya gelombang stasioner juga disebut gelombang tegak atau gelombang berdiri, yang dimana gelombang yang bertegak seiring waktu tetapi letak amplitudonya tidak bergerak melalui ruang. Terjadinya gelombang stasioner yang paling umum adalah fenomena resonansi, di mana gelombang stasioner dihasilkan dalam sebuah resonator dikarenakan referensi antara gelombang-gelombang yang dipantulkan terus-menerus dengan frekuensi resonansi. Dari percobaan gelombang mempunyai kesimpulan yang terdiri dari beban ditambah, maka simpulan akan bertambah. Hasil pengamatannya sudah ada di lembar kerja. Pemantulan cahaya adalah proses perubahan arah rambat cahaya ke sisi medium asalnya setelah menumpuk sebuah bidang pemantulan. Secara sederhana, proses terpancarnya kembali cahaya dari bidang pemantul besar, sudut datang dan sudut pantul yang dihasilkan dari cermin 35 derajat Celcius. Sifat pada bayangan cermin datar, bayangan tidak terbalik atau tegak, bayangan bersifat maya atau tidak terpangkap di layar, besar bayangan sama dengan besar benda. Sinar pemantul dari cermin cembung memiliki sifat menyebar atau divergen. Sifat bayangan dari cermin cembung akan diperkecil, maya akan juga tegak. Benda yang berada di depan cermin cembung akan mampu menghasilkan bayangan di area belakang cermin serta akan memiliki sifat maya tegak dan diperkecil. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar yang sejajar pada sumbu utama, nantinya dipantulkan oleh cermin cekung menuju ke satu titik yang disebut titik fokus. Sedangkan titik fokus yang sendiri berada di sumbu utama cermin. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung tidak semua dan lebih besar daripada hasilnya. Berikutlah video hasil perkembangannya dari beberapa gambar yang sudah diambil. Lebih besar nggak sih celahnya? Tunggu. Udah. Oke. Agak dari apa pinggir? Itu apa? Ini tapi ini yang Selanjutnya, lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cembung adalah jenis lensa di bagian tengah lebih tebal dibanding bagian tepi. Sifat cahayanya lensa cembung, bayangan jatuh ke belakang lensa nyatanya terbalik. Bayangan jatuh ke di depan lensa maya dan tegak. Lensa ini tidak tebal di bagian tengahnya yang berfungsi untuk memusatkan cahaya yang melewatinya. Ketika sinar cahaya datang sejajar ke arah sumbu serna tersebut akan berfokus pada titik tertentu di sebelahnya lensa yang disebut titik fokus. Sementara cermin cekung merupakan salah satu jenis cermin sferis yang memiliki permukaan pantulan mencekung ke dalam. Pada cermin cekung juga terdapat 5 buah ruang benda dan bayangan. Titik kelengkungan atau R dan juga titik fokus atau F. Selain itu, cermin cekung juga memiliki titik fokus positif. Cermin cekung, sifat bayangan dari cermin cembung akan diperkecil. Maya akan juga tegak. Benda yang berada di depan cermin cembung akan mampu menghasilkan bayangan di area belakang cermin
serta akan memiliki sifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, muatan listrik. Hasil pada plastik dengan bola pingpong yang terjadi adalah tolak-menolak. Penggaris dengan potongan kertas kecil yang terjadi adalah tarik-menarik. Bola pingpong dengan bola pingpong yang terjadi adalah tidak ada tarik-menarik. Bola pingpong dengan kain wol yang terjadi adalah tidak ada tarik-menarik. Arus dan tegangan listrik. Arus mengacu pada aliran elektron, sedangkan tegangan mengacu pada jumlah gaya yang mendorong elektron yang mengalir. Semakin tinggi tegangan, semakin banyak arus yang mengalir. Tegangan yang lebih rendah berarti arusnya yang lebih lemah.